sehari wajib satu. Ya, konsisten nggak dengan apa-apa. dengan dengan eh, dengan materi yang nggak keluar dari yang kita udah dari, maksudnya setiap harinya berkoneksi gitu kontennya apa gimana? Iya, betul. Jadi sesuai target market. Makanya tadi aku bilang target market itu penting banget di awal. Gitu. Kalau teman-teman udah tahu targetnya marketnya, pasti kontennya ngarahnya ke situ terus. Nggak mungkin pindah-pindah ke kanan kiri gitu. Jadi kita pertama-tama harus siapin produk digitalnya dulu, mau jual apa, habis itu baru bikin kontennya, nanti arahinnya ke situ gitu ya. Iya, tergantung target market pilihan teman-teman ya. Aku cuma bantuin ngarahin aja nanti. Hmm. Gitu ya. Kak Nurul mau nanya. Ya Kak, jadi kalau untuk bangun personal branding dengan cara live TikTok seperti tadi yang aku tanyakan itu berarti nggak nyambung ya Kak atau gimana? Tapi Kalau gimana? isinya itu tentang tapi isi live TikToknya itu tentang uh, edit-edit Canva atau uh, belajar produk digital atau cara masukin produk digital ke link gitu. Oke. Nah, itu nyambung. Nyambung kan tadi udah aku bilang kalau misalnya isi konten teman-teman apa, ya isi live-nya juga apa gitu, sesuai target marketnya kita, teman-teman, ya. Kalau teman-teman misalnya mau nge-live tuh akunnya target marketnya ke yang tadi yang cuman beli produknya aja. Berarti teman-teman jangan pas live jangan ngajarin orang bikin akun link ID, cara bikin worksheet itu nggak nyambung sama mereka. Mereka juga nge-skip jadinya ini buat apaan? Dia share kontennya tentang parenting, tiba-tiba pas dia live ngebahasnya kontennya tentang produk digital, cara daftar link ID gitu ya. Itu yang nggak nyambung itu. Tapi kalau teman-teman sehari-hari bikin kontennya tentang bisnis produk digital, tentang link ID, tentang cara bikin worksheet atau bikin produk digital apapun itu yang ada hubungannya dengan produk digital, konten isi live-nya teman-teman ya itu edukasinya sama dengan apa yang sudah teman-teman kontenkan. Jadi nyambung lah intinya kayak gitu. Jadi boleh kan Nurul? Oke, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Ya, jadi gitu ya teman-teman, nanti untuk ngebangun brandingnya itu pertama sesuai background teman-teman dulu ya, terus isinya ya edukasi seputar produk digital aja ya. Nanti kalau uh, nge-live itu nggak bisa tanpa ngonten ya teman-teman. Konten itu penting banget karena ngedatengin traffic buat live-nya teman-teman ya. Kalau teman-teman live misalnya udah bisa nih, aku udah punya 100 followers, tiba-tiba udah bisa, kadang ada juga yang dari awal itu akunnya bisa live walaupun ini ya, walaupun sebenarnya kontennya belum banyak atau followersnya belum cukup. Ada juga, aku juga bingung tuh, ada beberapa yang kayak gitu bisa ada fitur live-nya. Nah, ya itu teman-teman jangan langsung nge-live menurut aku sih. Mendingan kalian fokus dulu di konten dulu minimal seminggu lah. Ya, bikin konten supaya nanti si trafficnya TikTok itu tahu mau ngarahin traffic live-nya kalian itu ke orang yang seperti apa. Gitu. Jadi yang masuk ke konten kalian ya memang target market kalian, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau kalau live tanpa konten itu nggak bisa, tapi kalau tanpa live konten doang itu bisa gitu ya. Nah, terus nanti eh isi kontennya kayak gitu ya. Nanti teman-teman pokoknya bikin konten tentang perkenalan. Biasa sih aku ngarahin teman-teman nih kasih POV kalian dulu, misalnya ibu rumah tangga yang lagi belajar Canva untuk dapetin cuan dari produk digital, misalnya kayak gitu ya. Itu konten pertama teman-teman. Terus nanti diselingin besoknya konten edukasi, cara daftar link ID dan sebagainya. Atau dan tips dan trik, misalnya kayak apa ide produk digital yang bisa dijual ibu rumah tangga, itu bisa. Ide produk digital yang bisa dijual mahasiswa atau pekerja. Jadi balik lagi tuh target market kalian ke siapa. Ide itu mengarahkan ke target market kalian, tips dan triknya itu buat mereka. Gitu ya. Cara mulai bisnis produk digital dari nol tanpa modal. Itu yang teman-teman akan bahas. Tips dan trik gimana eh apa ya? Yang biasa aku posting tuh tutorial-tutorial sederhana sih ya. Kalau teman-teman mikir, Kak, tutorial yang paling dicari nih aku aja bikin konten yang sebenarnya menurut aku nih nggak jelas ya. Konten cuman buat bentar tutorial. Sorry. Ya, kontennya cuman bikin ini goyang-goyang doang nih. Ternyata banyak yang cari, teman-teman. Karena pemula itu pasti dia cari hal-hal yang memang mereka nggak tahu ya. Nah, ini nih. Mana sih yang bergerak-gerak tutorial bikin?
Nah nih, Gimana sih biar produknya bisa goyang-goyang kayak gini? ini yang ngeliat berapa Video ya? video kali ini Berapa kayak 12 ribuan deh ya. Kayak gitu nih, kontennya isinya cuman ngasih tutorial gimana biar produknya goyang-goyang doang teman-teman. Yang lihat sampai 12 ribu orang. Berarti jangan anggap sepele konten-konten yang itu mah begitu doang kak. Pasti orang udah banyak yang tahu, belum tentu. Bikin aja udah yang teman-teman pikirin, oh ini oh ini bisa jadi tutorial, oh ini bisa jadi tips dan trik, dibikin aja udah, posting aja, kasih informasi ke orang lain gitu. Walaupun teman-teman sekali lagi di pikiran teman-teman itu sepele, belum tentu di pikiran orang yang baru mulai bisnis ini tuh itu hal yang sepele juga. Mungkin dia cari tahu itu goyang-goyangin produk kayak gitu gimana ya, di searching lah di TikTok cara goyang-goyangin produk, dapet lah kontennya aku gitu teman-teman ya. Atau yang sepele lagi tuh apa ya, cara mindahin nih ya, cara mindahin posisi mana sih, cara mindahin posisi folder sesuai yang kita mau. Nih belum tentu banyak yang tahu nih kalau folder kayak gini bisa diarahin kayak gini gitu. Cara jadi affiliate di produk digital belum tentu orang banyak yang tahu gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, ini belum aku hapus nih ya. Jadi bikinlah konten-konten ya. Kalau itu apa? Berarti kan tadi cari cara itu ya. Berarti ada hubungannya sama SEO TikToknya berarti ya kak? Maksudnya gimana? Kan katanya ada tuh cara buat supaya konten kita muncul ketika ada orang yang ngetikin misalnya mencari cara sesuatu gitu kan. Nah itu kak Aska ada tips Oke. Ya ada buat SEO-nya nggak ketika bikin konten? Terima kasih. Ya, gini, benar. Thank you ya Kak Ivan ya udah ngingetin. Jadi gini teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat ya, ada konten kadang aku juga nggak ada SEO-nya. Biar nih, SEO itu apa sih nih? Ntar dulu ya, aku kasih lihat yang jelas nih. Nih teman-teman lihat ya, di bagian sini kelihatan nggak yang aku bunderin? Ngeliat nggak teman-teman? Videonya nggak muncul kan? Oh, videonya nggak muncul. Bentar. Ini masih. Yang lain gimana? Kelihatan nggak? Enggak. Ini masih share screen kok. Bentar, aku matiin dulu. Sekarang? Ya, udah ya? Oke. Nih. Ya, nih misal teman-teman buka konten kalian deh. Nih, lihat nggak nih yang aku bunderin? Teman-teman lihat nggak nih? Iya kak. Kelihatan ya? Nah ini itu gimana caranya biar ini sebenarnya ini. Jadi kalau orang ngecari cara buat buku dongeng di Canva, pasti konten aku yang keluar salah satunya. Karena konten aku masuk ke pencarian sini, udah kedetek sama si TikTok ini, konten aku isinya tentang ini. Itu gimana caranya biar konten si TikTok itu tahu kalau kontennya isinya itu, ya biar ada CEO-nya seperti ini di kategorinya ke sini. Nanti teman-teman dia itu ngebacanya yang pertama dari hal-hal yang paling sering teman-teman jelaskan di dalam video tersebut itu. Terus apa yang paling sering diulang selain di video, di captionnya, di apa sih namanya, hashtagnya ya, itu yang akan di record sama TikTok, itu yang akan muncul di sini. Ada juga konten aku yang nggak muncul, mana ya? Nih, sorry, ini masuk. Ntar ya, aku coba cari. Nah nih, biasanya yang nggak muncul itu konten terkait kayak buat carousel itu jarang. Ya, jarang banget masuk ke pencarian kayak gini. Nih, kalau begini artinya ini konten teman-teman ada tulisan temukan konten terkait, berarti nggak masuk di pencarian TikTok. Jadi random aja, pokoknya orang nyari apa, belum tentu konten ini yang akan ditemuin sama orang itu. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi semakin teman-teman mau kontennya gampang di ini nih. Ini padahal sebenarnya isinya udah aku ini nih, cuman enggak masuk nih. Ya, beda pencariannya, beda sama topik yang lagi aku bahasin. Gitu, tapi tetap ini masuk ke pencarian, tapi kedeteknya sama si TikTok itu ini topiknya. Walaupun sebenarnya di konten ini aku lagi nggak jelasin ini. Cuman gimana caranya biar teman-teman masuk ada sepertinya ini, seperti kayak gini maksud aku. Berarti kontennya, isi teks yang ada di dalam apa nih namanya, video kalian, penjelasannya di bagian captionnya itu kata-kata yang paling sering muncul. Itu yang akan didetek sama si pencarian TikTok ya. Makanya aku bilang teman-teman kalau udah jelasin kayak gini lebih jelas lagi dibikin hashtagnya itu lebih detail lagi apa yang lagi teman-teman poin utamanya,
Apa yang teman-teman mau, oh konten ini dicarinya ini loh, biar nanti nemuin konten aku yang ini. Paham nggak sampai sini teman-teman? Boleh tanya? Boleh. Kak, kan contoh kakak kan kayak hashtagnya yang untuk supaya ketemu, ya contohnya kakak aja lah, supaya di pencarian TikTok itu ada. Coba apa namanya hashtagnya seperti apa gitu Pak, kata-katanya gitu. Tergantung bayangan, ya. Gitu. Biar didapetin gitu ya. Tergantung apa yang lagi dibahas di sini. Jadi isi kontennya teman-teman itu apa? Taruh tuh hashtagnya di sini, misalnya lagi ngebahas tentang produk digital, penghasilan tambahan, apa yang poin yang mau ditekankan dari konten tersebut. Itu kasih hashtagnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Ya, jadi kasih hashtagnya yang nyambung sama poin. Kenapa? Kasih contoh real kata-katanya misalnya. Contoh kata-katanya nih, misal ya, aku lagi ngejelasin yang mana nih. Misalnya 100 juta pertama aku lah ini, ya. Nih, di sini yang paling banyak aku sebut itu 100 juta pertama, 100 juta pertama tuh, 100 juta pertama. Tuh ya. Yang paling sering muncul itu di bagian sini 100 juta. Yang aku omongin ini kan videonya ngomong nih. Ini aku ngomong nih teman-teman. Itu juga kedetek sama TikTok. Apa yang teman-teman jelaskan pakai suara kalian itu juga kerekam, kedetek sama sistemnya TikTok. Itu yang paling sering muncul. Oh, ini topiknya tentang ini, ya udah nanti dia masuk tuh ke pencarian sini. Gitu teman-teman. Sampai sini paham nggak? Paham Kak? Paham ya. Jadi biar teman-teman kontennya gampang ditemukan sama orang lain, harus tahu dulu poin apa yang mau diutamakan. Itu sebenarnya konten kalian tujuannya topik yang benar-benar lagi dibahas itu apa. Banyakin deh kata-kata tersebut, diulang-ulang terus. Semakin banyak itu semakin kedetek sama TikTok, itu konten kalian ngejelasin tentang itu. Seperti itu ya. Nah, sekarang apalagi faktor yang mendukung sekalian lah ya. Faktor yang mendukung kalian FYP itu yang video singkat juga teman-teman, 3-6 detik aja. Aku selalu saranin teman-teman pemula yang baru banget bikin konten, baru bikin konten pertama kali itu jangan bikin konten semenit gitu ya. Itu udah keburu di skip duluan sama orang, kecuali memang videonya kualitasnya bagus, hooknya keren. Nah itu kemungkinan besar masih ada, tapi kecil lah ya. Kita ngomongin yang pemula aja, jadi bikin kontennya singkat aja teman-teman ya. Orang itu suka kontennya itu misalnya ini singkat nih ya. Ya ini ini kayaknya nggak nyampe berapa tuh. Udah ini diulang-ulang aja. Ya tuh gitu-gitu doang udah. Nanti taruh deh di caption penjelasannya tentang apa. Nah ini juga nggak masuk nih, temukan konten terkait. Tuh, kadang juga udah aku maksimalin tetap kadang nggak kebaca. Ya tapi ya kemungkinan besarnya akan kebaca, rata-rata konten aku ditemukan kok. Banyak selalu ada SEO-nya. Tapi ada juga beberapa yang nggak kedetek sama TikTok, yang nggak apa-apa. Nggak masalah juga ya kayak gitu. Tapi karena itu sebenarnya bukan salah faktor FYP itu banyak, bisa dari hooknya teman-teman, bisa dari CEO-nya ini yang tadi udah aku jelasin, terus video gambar, kualitas gambar video teman-teman, teks hook pertama orang lihat itu. Nah itu yang menentukan konten teman-teman FYP. Jadi banyak banget unsur yang menjadi alasan konten teman-teman FYP. Kalau teman-teman tanya ke aku, kalau untuk video viral, jam-jam posting, nah itu yang nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan konten kalian FYP ya. Jadi itu mitos ya teman-teman ya. Jadi kalian mau bikin konten jam berapapun ya, mau pakai musik apapun itu bebas, selama teman-teman punya unsur yang tadi udah aku sebutin itu ada di dalamnya kontennya teman-teman, pasti kemungkinan FYP itu lebih besar gitu ya. Nah kemudian nanti bikin kontennya singkat. Kalau ada butuh penjelasan, kasih di caption. Jangan lupa ada CTA-nya. CTA itu sekali lagi wajib ya teman-teman. Mau isi konten kalian apapun, walaupun cuman informasi sedikit, tetap harus ada CTA-nya. Karena kita harus punya tujuan untuk apa konten itu dibuat. Gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya lagi gak? Mau Kak. Boleh. Kalau misal buat video, baiknya kan itu ada beberapa ini ya, media kayak CapCut atau misalkan di TikTok juga bisa buat gitu ya. Bagusnya di apa ya, kayak kalau misalnya Kakak buat video kayak gitu. Nah kalau aku sendiri masih pakai TikTok aja sih. Aku sebenarnya lebih suka yang sekali rekam doang. Sekali rekam terus langsung edit dari TikTok aja. Udah gitu teman-teman.
Ada yang pakai CapCut Oh, ada, tapi jarang banget lah, bisa dihitung kayaknya pakai 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 angka aku ngedit pakai CapCut. Selebihnya itu memang cuma dari TikTok aja. Bikin dari TikTok, udah edit dari situ. Kadang ada yang aku lagi misalnya lagi males gitu ya, nih udah misalnya ngerekam begini aja nih. Udah lah, aku lagi males nunjukin muka gitu ya. Aku cuman ngerekam layar ini aja, terus aku jelasin, ngomong-ngomong aja udah begini nih kalau misalnya aku lagi males aja nih kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Ya. no, berarti berarti yang saya tahu di seliweran TikTok, hoax ya mungkin kayak kalau misalkan bikin videonya jangan di TikTok biar takutnya nggak FYP, Oh iya. ternyata videonya FYP kan. Iya benar. Jadi kayak gitu-gitu tuh hoax. Pokoknya yang beneran itu bukan ngedit dari mana, bukan aplikasi apa yang kalian pakai ya, bukan teknik ngeditnya, tapi gimana teman-teman bisa naro apa tuh hooknya ya, hooknya udah oke nggak, bikin orang stop scrolling di konten kalian atau enggak, atau mereka nge-skip konten kalian gitu karena dari awal udah nggak jelas gitu. Misal untuk tadi aku mau jelasin apa ya. Oh ya, nanti misalnya ngedit, nanti deh aku kirimin, aku coba ngedit dari handphone ya. Soalnya kalau dari tab itu aku agak susah juga. Aku juga sampai sekarang nih teman-teman bikin video itu cuman pakai handphone, ngeditnya dari handphone aja. Jadi aku nggak pakai tab, bener-bener cuman pakai handphone. Makanya aku bilang handphone itu udah cukup banget buat teman-teman bikin konten, buat promosi. Karena kalau teman-teman yang di sini nggak bikin produk sendiri kan produknya bisa beli dari orang atau affiliate gitu ya. Tinggal kita proses kontennya aja. Kontennya udah pakai TikTok aja udah selesai. Tinggal teman-teman edit, kasih teks. Pokoknya konten awal kita jangan bikin lama-lama. Bikin konten singkat aja. Sama orang tuh suka konten yang banyak ininya nih teman-teman. Apa namanya? Transisi ya. Nih, konten aku kalau yang banyak transisinya pasti naiknya lebih cepat. Transisi itu yang kayak gini nih misalnya. Ya. Tuh. Jadi ada step-stepnya ngapain, padahal tuh ya. Jadi ganti nanti per sekian detiknya ganti, per sekian detik ganti. Jadi nggak ngebosin, nggak di situ aja. Ini juga konten yang banyak diminati orang yang kayak gini teman-teman. Jadi setiap apa namanya itu, setiap per detiknya dia ganti, nanti ke sini kayak gitu. Ya, jadi teman-teman biar udah kontennya lama. Kalau kontennya agak lama lebih dari 6 detik kayak gitu nggak apa-apa, masih oke. Jadi per 2 detik sekali teman-teman pindahin transisinya kemana kayak gitu, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah kontennya 1 menit, di situ-situ aja, misalnya aku bikin kontennya 1 menit nih, terus isinya begini aja nih 1 menit, udah keburu di skip duluan ya sama orang nih konten aku yang begini ya, nggak kelar-kelar. Jadi kalau kontennya gambarnya ini aja ya udah bikin 3-4 detik sebenarnya udah cukup banget kok gitu ya. Sampai sini paham dulu nggak teman-teman nih? Oke, paham. Paham ya. Banyakin konten transisinya, terus hooknya itu tergantung juga teman-teman lagi mau ngebahas apa. Nah, buat teman-teman yang udah mulai nanti bikin konten, nggak apa-apa banget ya kalau teman-teman itu share ke aku setiap hari setelah posting konten. Jadi bukan nge-share video yang udah teman-teman bikin, udah disiapin videonya, Kak ini aku mau posting gimana menurut Kakak? Bukan. Jadi teman-teman posting dulu, jadiin dulu versi kalian sebisanya teman-teman, baru setelah itu share link konten kalian ke aku. Biar teman-teman tahu apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Bukan teman-teman, Kak ini aku udah mau bikin konten ini udah siap diposting atau belum. Bukan yang kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, salah itu proses belajar teman-teman ya. Nggak apa-apa, biar teman-teman tuh bisa ngelihat kontennya kalian itu kurangnya apa. Nanti makin lama kebentuk, oh hook yang kayak gini di skip nih sama orang nggak suka nih kalau aku bikin kata-kata kayak gini. Lama-lama itu kebentuk sendiri, teman-teman pasti paham. Aku juga awal-awal tuh nggak tahu cara bikin hook, bikin caption yang menarik. Walaupun sebenarnya caption itu sampai sekarang aku masih pakai ChatGPT ya, tapi ada aku edit. Kadang kan suka kata-katanya suka nggak jelas juga ChatGPT ya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah mulai bikin konten nggak apa-apa, setiap hari pun kalau mau sharing ke aku sehabis bikin konten, sharing aja, kasih aja link konten kalian, nanti aku bisa bantu share juga, repost juga, terus sama bantu yang paling utama itu koreksi ya. Sama teman-teman kalau udah mulai konten, misalnya konten hari ini jelek nih view-nya ya, nanti dilihat nih konten aku beda baru aku posting ya. Nih, nanti teman-teman lihat di sini ada grafiknya. Nah, nih, ini teman-teman harus juga udah bisa baca.
Kalau yang jelek banget itu, nanti teman-teman lihat deh konten kalian yang view-nya stuck di puluhan sampai ratusan doang, 100, 200. Pasti rata-rata kontennya ini begini, anjlok, kayak huruf L. Bentuknya bukan begini, kalau ini kan kayak perosotan ya teman-teman. Ya, kalau yang jelek itu dia bener-bener kayak L ke bawah.